Si Anies memang pinter bicara, si Anies pinter merangkai kata-kata. Saking pinternya, semua pendukungnya itu dibodoh-bodohin. Semua pendukungnya itu difitnah. Pemerintah lah yang buat bemper sama dia. Ketika pemerintah punya program mobil listrik, dia kritik. Tapi penjelasannya muter. Karena dia apa? Anies itu tidak pernah menjalankan program-program yang seberat Jokowi. Makanya dia asal ngomong, asal bunyi aja itu mulutnya. Muter udah kayak anjing makan pil koplo aja itu. Sebenarnya kasihan itu pendukungnya, dibodoh-bodohin, difitnah. Kalian tuh difitnah, dibodoh-bodohin. Karena dia pakai peci aja itu. Mari lihat videonya. Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang kita ingin dorong ke depan. Insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, ke depannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik. Bukan pribadi, tapi kendaraan umum. Dan kita tahu, begitu bicara kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang. Dia sebetulnya adalah alat untuk membangun perasaan kesetaraan. Alat membangun perasaan Bapak Anies Baswedan ini nggak setuju nih kalau ada subsidi mobil listrik untuk pribadi. Katanya sih subsidi untuk mobil listrik itu tuh nggak dirasakan sama rakyat miskin atau rakyat yang kurang mampu gitu guys. Tapi sebaliknya subsidi mobil listrik itu dirasakan sama orang-orang yang sudah mampu gitu. Jadi ya mungkin kayak subsidi tapi salah sasaran gitu loh guys. Nah dalam pidatonya Pak Anies Baswedan ini juga menyinggung tentang emisi yang dikeluarkan oleh mobil listrik ini. Kata dari Bapak Anies Baswedan, kalau mobil listrik ini tuh lebih besar mengeluarkan emisi daripada mobil minyak bumi biasa gitu. Nah, setelah aku cari tahu di Google fakta-faktanya gitu ya, ternyata mobil listrik ini tuh malah lebih kecil guys mengeluarkan emisinya daripada mobil-mobil yang berbahan bakar minyak gitu. Dan ada beberapa pidato dari Bapak Anies ini yang kayak kontroversi gitu loh guys. Seperti kayak gagasan kebijakan. Bahkan Bapak Anies Baswedan ini tuh kayak menyinggung kalau Pilpres 2024 ini bukan tentang soal meneruskan program. Atau bukan soal tidak meneruskan program gitu loh. Yang aku tangkap dari pidato Bapak Anies tersebut sih, mungkin Bapak Anies ini sendiri tuh punya pemikiran tentang program-program yang akan dilanjutkan di 2024 gitu guys. Kalau aku sih nggak masalah apapun itu ide programnya gitu ya. Tapi yang dipermasalahin di sini bisa nggak sih lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jangan asal mengide program atau tidak mau melanjutkan program gara-gara cuman gengsi aja gitu. Viral pidato Anies ngalor ngidol nggak jelas, pendukungnya sampai bosan, auto milih kabur, ngakak. Tapi bukan hanya itu. Yang pertama yang ingin saya kritisi adalah bagaimana seorang Anies mulutnya mencela-mencela. Mencoba menyesatkan publik bahwa ini bukan ide saya. Udah, cuci tangan bersih-bersih. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyinggung kontestasi pemilu 2024. Menurutnya, proses kontestasi pemilu 2024 merupakan penentuan kembali arah bangsa. Ia mengatakan pemilu 2024 bukan persoalan meneruskan atau tidak meneruskan program pemerintahan, melainkan sebuah arah perjalanan bangsa. Anies menjelaskan pemilu menjadi kesempatan untuk semua pihak agar meninjau kembali arah bangsa ke depan. Dan yang paling ngakak adalah saat Anies membicarakan soal gagasan, kemudian ada pula kata kesemakmuran. Biar lebih jelasnya berikut kata-kata Anies, coba Anda semua resapi dengan baik ya.
Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan, bukan hanya karya-karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan, dan gagasan yang disampaikan kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu. Kami junjung tinggi idealisme. Viral pidato Anies ngalor ngidul nggak jelas, pendukungnya sampai bosan, auto milih kabur, ngakak. Bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyinggung kontestasi pemilu 2024. Dan yang paling ngakak adalah saat Anies membicarakan soal gagasan. Kemudian ada pula kata kesemakmuran. Saya pun sampai penasaran loh mencari kata kesemakmuran di KBBI. Dan saya tidak menemukan kata tersebut. Yang ada cuma kata makmur. Jadi bener ya, seperti pidato dia yang sudah-sudah, asal bacot, asal berkata sok tinggi, nggak ada artinya, alias kosong melulu.